Saya tuh pernah baca kitab. Dan itu kebetulan ada orang minta nasihat saya habis baca kitab itu. Dia ketika kaya raya jabat temannya banyak. Ketika miskin jadi buruh temannya tidak ada yang main. Dia ngeluh, wah ini orang munafik semua. Ketika saya jatuh gak ada yang kesini. Dan dia sudah jadi buruh bikin bata itu, bikin batu bata itu. Terus tak bilang, malah bagus gitu. Kalau teman-teman kamu datang, terus kamu ditonton pas dibentak-bentak majikan, malah kamu malu tuh. Jadi Allah bikin kultur itu bagus. Kalau miskin jatuh gak ada yang main. Kalau main kamu malah jadi tontonan. Oh iya Gus, baru tertawa-tawa. Jadi di balik yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i saya sering cerita di mana. Imam Syafi'i itu ada orang ketemu beliau cium tangan hormat, setelah di luar maki-maki. Syafi'i gini. Terus ada yang lapor. Orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki kamu. Imam Syafi'i tertawa-tawa. Loh kamu diceritain ini ketawa. Baguslah berarti Syafi'i bawah. Di depan saya tidak berani. Dianggap pendek saja Pak. Maksudnya ini ijazah ke rektor. Kalau ada yang di luar kok gak cocok. Depan saya gak berani. Wibawa saya. Itu saya gunakan Gus. Jadi kadang dianggap pendek saja Pak. Terus diceritain lagi. Ini separuh kampung kamu itu gak suka sama kamu. Jadi Imam Syafi'i, baguslah. Yang gak suka itu pasti gak pernah utang itu. Gak pinjem-pinjem itu. Yang masalah itu yang suka. Orang kalau gak suka kan gengsi. Mau pinjem, mau ngutang itu. Artinya dianggap hikmahnya itu. Jadi sesuatu yang kamu kadang gak suka itu hikmahnya besar. Misalnya kamu punya istri merengut yang ngamuan. Bagus itu. Nak guya-guya be wong lanang dia pusing juga kamu kan. Ya intinya itu apa ngajari kita senam dakwasa untuk ibu syai'au wa syarrul lakum. Kadang wa asa antakru syai'au wa khairul lakum. Terus kita berkesimpulan gimana? Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah kita sebagai manusia yang lemah berkesimpulan yang tahu itu apa. Kita tahu apa? Kita tahu apa. Nah, hal-hal gini yang menjadikan Quran itu abadi. Ya, ini sebelum asar tak bacakan takbir lagi ini di kitab Itqan. Ini lebih bagus, lebih ekstrim. Itu tadi kitab Fathul Bari yang barusan tak baca Pak Fajar. Kalau ini dari kitab Al-Itqan. Itqan itu spesialis tentang ulumul Quran. Ini kalau mau Pak Arso ya. Wa aksaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afhamihim. Wa li anna hadhihi syari'ata lamma kanat baqiyatan ala safahatid dahri ila yaumil qiyamah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Jadi agama ini karena akan dipakai sampai kiamat, maka agama ini harus logis. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Misalnya gini logis. Ketika saya hubungan dengan Pak Fathul Wahid baik-baik saja, karena hubungannya saling manfaat. Dan Islam mengharamkan madharati ke orang lain, merusak orang lain, merusak sarana umum. Dan itu yang menyelamatkan peradaban adalah Allah gak suka perilaku apa? Merusak. Kita di mana-mana kan baik-baik saja kalau kita tidak merusak hanya orang lain. Terus Allah cerita lagi, wa yuhibbul muhsinin misalnya, inna wa yuhibbul muhsinin. Kita hidup di mana saja kalau kita ihsan pasti baik-baik saja. Gak usah pakai mukjizat tongkatnya Nabi Musa tuh, mentang-mentang go tongkat ngalor ngidul, pakai akek Sulaiman misalnya, gak usah. Yang menyelamatkan kita itu peradaban yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari-cari foto Amit Pak Fajar. Nah, ini mulai itu. Itu kitab Itqan itu. Ya, jadi kalimatnya itu ya kalimat di kitab Itqan ini jelas khussat bil mu'jizah al-aqliyah. Jadi kamu tidak usah terbang ke langit untuk tahu kalau Allah itu Esa. Juga ada harus coba saya ceritain Pak Harso. Ini di sini ada kalimat itu betul-betul sadis, tapi sadis yang baik. Wa aksaru mu'jizati Bani Israil kanat khisiyatan li biladatihim wa qillati basaritihim. Dasar bodoh, mukjizat agak wow itu gak ngandel. Misalnya contoh barang gini. Andai kan Anda jadi Nabi Musa, Anda akan ya jadi rektor aja agak susah apalagi jadi Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah debat Pak Arso sama Fir'aun. Pertama debat itu lucu, Nabi Musa kan disuruh Allah datang ke Fir'aun. Terus dia cerita, Fir'aun kamu harus nyembah Allah, Allah itu Rabbul Alamin. Kata Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa kalau gitu? Ya Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ardi yang nuhani langit dan bumi.
dari Fir'aun gini. Terus manggil Haman. Haman itu ajudannya. Jangan dibahasakan arsiteknya, nanti tersinggung ini yang arsitek. Sebenarnya Haman itu kan arsitektur. Iya kan? Enggak usah. Jangan terus arsitektur berarti jabatannya. Wah, jangan. Ya, ini arsitektur yang Islami ini. Kata Fir'aun. Ini contoh bahwa akal dengan dasar itu menang akal. Saya ulang lagi, akal dengan dasar itu menang akal. Kata Fir'aun gini, saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya yang dituhankan saya. Karena dia pakai contoh fisik. Khisyah itu fisik yang bisa diindra. Ma'alim tulakum min ilahin huiri. Saya jalan kemana-mana ternyata yang jadi Tuhan itu saya. Nah terus akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhanku yang menguasai langit. Loh, Fir'aun malah kurang ajar lagi bar saya. Haman sini. Ibnili sorkhan. Ya Haman ibnili sorkhan la ali abluhul asbab. Asbab as-samawati fa'atoli'a ila ilahi Musa. Haman, saya bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau ngintip Tuhannya Musa. Padahal Nabi Musa tahu, meskipun diintip juga gak kelihatan kan. Jadi Nabi Musa, saya saja gak pernah lihat, apalagi kamu. Nah itu kan masalah kalau betul sudah bikin piramida. Gak tahu ini pas kuliah belajar apa lihat piramida, gak tahu. Nah, kan masalah ya. Gara-gara orang Bani Israel memaksakan semuanya itu khisyah. Ukuran nyata ndak itu apa? Khisyah, fisik gitu. Nah, ini khisyah. Ternyata apa Pak Arsoyo? Yang bisa mengalahkan Fir'aun itu logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya di alam roh itu Nabi Musa itu ditanya sama Allah. Musa, keinginan kamu yang belum kesampaian apa? Menjadi umatnya Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena itu rasional Pak. Tapi enggak kuliah di UI, andekan nyata jadi enggak mau tetap. Aku yakin orang Bani Israel gengsinya tinggi, enggak mau tetap dia. Dia tetap jadi umatnya Nabi, tetap saja enggak mau kuliah apa? Masuk Nabi di direktori, enggak Nabi kan enggak mau. Yang bisa mengalahkan apa Pak Arso? Ini cerita nyata, pentingnya rasional. Dasar sama rasional itu menang. Kan pertama debat. Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun masih belum kalah. Debatnya depan umum, ada ajudan-ajudannya ada. Jangan bilang ada pembantu rektor, jangan ada ajudan-ajudannya. Kalau ada direktor nanti rektornya berarti mewakili. Wah, bahaya itu kalau contoh itu. Nah, ternyata jurus yang menang itu jurus rasional. Nabi Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Wah, langsung kepikiran. Orang di sekelilingnya langsung yaktumu imanah. Langsung menyembunyikan. Yang menuhani nenek moyang kamu. Wih, nak Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya pengerani sopo ya. Ini kan ada tanggal lahirnya. Tuhannya itu ada surat kelahirannya, ada tanggal. Iya. Aktenya ini gimana yang mbah-mbahnya tidak bertuhan kan? Itu menjadikan waqala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanah. Karena rasional itu bisa menjadikan orang sekeliling Fir'aun terus iman. Jangan Fir'aun itu geblek tenan manjen. Wong karuan dekne lahir di bapak di mbak terus babayu pangerane. Leluhurnya Tuhannya siapa kalau Tuhannya dimulai dari dia? Akhirnya banyak yang diam-diam itu iman. Berarti apa? Jurus menjelaskan yang dahsyat mulai melibatkan piramida ternyata kalah dengan jurus rasional. Nah, makanya apa mukjizatnya hadil mah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Nah, moga Pak Fajar foto gak lewat Pak Fajar, lewat kula niki luwih keren niki. Nah, niki kata-kata yang ini aja yang langsung apa? Khussat bil mu'jizah. Ini ya. Kata-kata khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Dah. Ah ya lengkap. Ini kitabnya kitab-kitab judulnya di foto ini Fathul Bari sama. Ya nanti jeda sekitar mungkin 1 jam. Ya 45 menit lah. Aman ngopi-ngopi kalau ada makanan dimakan. Kalau enggak ada.